Perkenalkan, nama saya Denny Pranoto, NIM 1919 10301049. Jadi untuk kali ini saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan yang ada dalam bab pertama. Langsung saja dimulai. Untuk latar belakang laporan praktikum pemetaan ini, pada tentu saja pada era pembangunan dewasa ini, ketersediaan peta menjadi suatu hal yang tak dapat ditinggalkan, terlebih-lebih untuk pembangunan fisik, sebagaimana kemajuan di bidang ilmu dan teknologi yang demikian pesat. Wahana atau teknik pemetaan pun sudah sedemikian berkembang, baik dalam teknik pengumpulan datanya maupun sistem informasi kebumian lainnya. Cakupan wilayah kajian pun menjadi tidak terbatas, demikian pula wilayah kerjanya. Permasalahan tersebut di atas termasuk dalam wilayah kerja atau disiplin ilmu geodesi, geomatika. Nah, untuk mahasiswa atau orang yang bekerja dalam bidang teknik sipil diharuskan menguasai teknik pemetaan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, dan sampai pengolahan data. Data hasil pemetaan ini berguna sebagai awal perencanaan pembangunan. Maka dari itu, laporan ini penulis membuat laporan hasil praktikum atau simulasi pemetaan yang sudah ada datanya sebelumnya, sudah dibuat oleh pendahulu berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya, betul, sebagai sarana simulasi dalam proses belajar dan mengajar praktikum pemetaan. Nah, untuk kali ini laporan yang dipakai adalah berlokasi di titik bidik jalan depan Fakultas Teknik Universitas Jember atau lingkungan teknik. Bisa dilihat ini cangkupan wilayahnya dari jalan depan teknik, parkiran teknik, gedung A, gedung B, masjid, lapangan, kantin. Jadi sampai situ batas yang dilakukan. Nah, untuk tujuan dari laporan ini, mahasiswa mengerti cara mengukur beda tinggi, jarak, dan pola drainase suatu kawasan. Yang kedua, mahasiswa dapat menguasai dan memahami koordinat suatu bangunan. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami cara memetakan suatu daerah atau bangunan. Yang terakhir, yang keempat, nah ini untuk alatnya, mahasiswa dapat mengetahui dan menguasai cara menggunakan alat total station merek Nikon DTM 322. Untuk manfaatnya sendiri, mahasiswa bisa mengetahui dan mengerti alat-alat yang digunakan untuk melakukan praktikum pemetaan. Yang kedua, mahasiswa mengetahui fungsi dan cara kerja alat-alat yang digunakan. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui prosedur pelaksanaan pemetaan. Dan yang terakhir, mahasiswa mengetahui dan memahami data output dari hasil laporan itu untuk diapakan. Nah, selanjutnya, Bapak kami akan membahas bab 2 tentang tinjauan pustaka. Di sini ada pengukuran jarak, bagian total station, prism pole, tripod, dan bagiannya, dan alat lainnya. Yang pertama, pengukuran jarak. Pengukuran jarak merupakan rentangan terpendek antara dua titik. Jauh rentangan antara dua titik dinyatakan dalam satuan ukuran panjang. Kedudukan antara dua titik bisa terletak dalam yang pertama, posisi datar, sejajar dengan bidang datar, disebut jarak datar. Yang kedua, posisi miring, membentuk sudut lancip terhadap bidang datar, disebut jarak miring atau jarak lapangan. Yang ketiga, posisi tegak, membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang datar, disebut jarak tegak atau beda tinggi. Selanjutnya, ada pengukuran jarak dibedakan menjadi dua cara, yaitu yang pertama, pengukuran jarak secara langsung. Ciri-cirinya adalah jarak antara dua titik tidak begitu jauh atau pada hamparan yang tidak luas. Yang kedua, kondisi topografi relatif mudah, tidak banyak penghalang. Lalu ada pengukuran jarak secara tidak langsung. Ciri-cirinya adalah yang pertama, jarak antara dua titik cukup jauh atau pada hamparan yang cukup luas. Yang kedua,
pengukuran dilakukan secara optis ataupun elektronis. Di sini ada pengukuran jarak secara langsung. Pengukuran jarak dengan cara langsung ini menggunakan rolmeter. Di sebelah kiri, gambar 2.1 adalah alat yang digunakan dalam pemetaan untuk mengukur panjang. Nah, di sebelah kiri ada gambar pengukuran jarak pendek dengan menggunakan rolmeter. Cara-cara menggunakan rolmeter yaitu yang pertama, mengukur titik satu ke titik yang kedua. Lalu yang kedua, ada titik pertama yang berada pada angka 0. Yang ketiga, diketahui jarak titik satu ke titik kedua. Lalu selanjutnya, yang kedua ada pengukuran jarak secara tidak langsung. Pengukuran jarak tidak langsung dapat dilakukan menggunakan alat total station. Gambar sebelah kiri. Nah, total station ini adalah alat yang digunakan dalam pemetaan dan konstruksi bangunan. Alat ini digunakan sebagai alat ukur jarak dan sudut horizontal dan sudut vertikal. Secara otomatis juga dilengkapi dengan chip memori, sehingga data pengukuran sudut dan jarak dapat disimpan dalam untuk kemudian didownload dan diolah secara komputasi. Total station merupakan semacam teodolit yang terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik atau EDM untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu. Ada kelengkapan unitnya di sebelah kiri. Nah, ada Nikon DTM322 series, di mana memiliki bobot sebesar 5 kg termasuk baterai. Tipe ini hanya menggunakan baterai tipe AA sebanyak 4 buah. Adapun lama pemakaian baterai tergantung dari kapasitas ampere baterai yang dipakai, serta ada rechargeable atau tidak. Walaupun berbeda tipenya dengan yang lain, tetapi Nikon Total Station mempunyai kesamaan fungsi dan perintah dan penggunanya sangat mudah serta user friendly. Nah, masuk bagian bab selanjutnya ada bagian-bagian Total Station. Di sini bisa dilihat bagian-bagian total station, ada pengunci baterai, pengunci vertikal, penegak horizontal, pengunci alat, penegak info, layar atau screen, info tabung, teleskop, focusing teleskop, VCR, dan handle. Nah, di sini di bagian layar ada tombol navigasi total station pada gambar 2.14. Adapun keterangannya dijelaskan di gambar 2.15. Keterangan tombol navigasi total station. Next. Yang ketiga ada prism pole atau prisma target pada gambar 2.16. Adalah alat yang menjadi target bidikan oleh total station untuk memastikan keberadaan dan kebenaran posisi titik target yang dimaksud. Masuk bab selanjutnya, tripod. Next. Bagian-bagian tripod. Pada gambar 2.17 bisa dilihat bidang level yang pertama fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan alat ukur. Yang kedua ada skrup pengunci. Skrup pengunci untuk mengunci alat agar alat tidak jatuh. Yang ketiga, tali pembawa untuk membawa alat kemana saja. Yang keempat, skrup penyetel untuk mengatur ketinggian alat. Dan yang kelima ada kaki statif untuk menancapkan alat pada tanah. Next. Adapun alat lainnya yaitu jalun atau alat yang berdiri untuk prisma agar sasaran ke prisma oleh total station tepat. Bisa dilihat pada gambar 2.18 dan yang sebelah kanan ada meteran pada gambar 2.19. Meteran ini digunakan sebagai alat ukur tinggi dari suatu alat. Next. Nah, ada gambar 2.20 paku. Adalah alat yang digunakan sebagai patok penanda tempat berdirinya alat. Bisa juga menggunakan patok kayu, tetapi di sini kami menggunakan paku. Lalu yang di sebelah kanan ada gambar 2.21 payung.
Payung digunakan untuk melindungi total station dari matahari atau sinar matahari langsung maupun hujan karena lensa teropong pada total station sangat peka terhadap sinar matahari. Cara penggunaan: 1. Fungsi tombol. Bidik target pertama. Lalu di halaman pertama dari layar mode MEAS, tekan OZ. OZ akan menyala sehingga tekan OZ sekali lagi. Sudut horizontal di target pertama akan menjadi 0 derajat. Lalu bidik target kedua. Dan selanjutnya tampil horizontal angle atau HAR antara kedua titik tersebut. 2. Pengukuran jarak. Yang pertama yaitu centering alat di titik PM1, titik PM11, titik PM29, titik PM72, dan target di titik PM95. Yang kedua yaitu hidupkan alat dengan menekan tombol power. Yang ketiga yaitu bidik target. Lalu di halaman pertama mode MEAS, tekan DIST atau DIS untuk memulai pengukuran jarak. Terus selanjutnya yaitu ketika pengukuran mulai, informasi EDM atau mode jarak posisi prisma akan muncul dengan cahaya flash. Selanjutnya yaitu ketika terdengar suara bip, maka data pengukuran jarak atau S, sudut vertikal dan sudut horizontal akan tampil. Lalu tekan stop untuk menyelesaikan pengukuran jarak. 3. Langkah kerja. Yang pertama yaitu centering, leveling, dan dirikan alat di titik STN1. Gunakan nivo bulat, nivo tabung, kemudian nivo digital. Yang kedua yaitu membuat job baru. Dengan pertama yaitu masuk ke menu, terus job selection. Terus selanjutnya pilih MSR1, masukkan nama job maksimal 8 karakter. Terus selanjutnya yaitu mencari azimut atau arah utara dengan menggunakan kompas. Pasang kompas di alat, putar alat hingga ke arah utara. Bacaan sudut atur hingga 0, tekanan HNG set 0. Terus selanjutnya yaitu putar kembali backside dan tembak titiknya, baca dan catat. Selanjutnya yaitu masukkan koordinat tempat berdiri alat, yaitu dengan cara tekan STN1, lalu gunawan, masukkan nomor titik, tinggi alat, dan kode titik. Selanjutnya masukkan backside atau BS, dengan cara pilih backside, terus pilih angle atau tekan nomor 2, masukkan nomor BS atau backside, tinggi alat, dan kode titik. Lalu, masukkan nilai azimut yang telah didapat pada pembidikan azimut. Lalu, klik enter. Dan langkah selanjutnya yaitu membidik titik sebagai foresight atau FS. Dengan cara setelah memasukkan BS, langkah selanjutnya memulai melakukan pembidikan pada titik FS yang telah ditentukan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran sudut azimut. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu definisi sudut. Sudut adalah bangun geometri yang dibentuk oleh dua sinar garis dengan titik pangkal yang berhimpit. Dalam praktek pemetaan, sudut yang biasanya digunakan yaitu dalam beta, sudut luar kebalikannya yaitu bagian luar 360 dikurang beta, dan sudut azimut. Nah, sedangkan sudut azimut itu definisinya adalah sudut azimut adalah sudut yang dimulai dari utara yaitu sumbu Y yang vertikal berputar searah jarum jam ke titik yang dituju. Untuk besarnya sudut azimut ini antara 0 sampai 360 derajat. Sudut azimut memiliki 3 jenis, diantaranya yaitu yang pertama azimut geografis, yaitu sudut yang dibentuk antara arah kutub utara bumi atau utara sebenarnya. Untuk mendapatkan besaran azimut geografis dapat dilakukan dengan pengamatan benda-benda angkasa, pengamatan matahari, atau pengamatan bintang. Yang
Kedua, azimut magnetis, yaitu sudut magnetis, yaitu sudut yang dibentuk antara utara kompas dengan titik yang dituju. Azimut magnetis ini tidak berdasarkan arah utara sebenarnya, kutub utara atau kutub utara bumi, namun hanya berdasarkan arah utara magnetisnya. Sedangkan azimut peta yaitu besar sudut dibentuk antara utara peta dengan titik yang dituju, yaitu utara yang dibuat oleh peta. Sedangkan untuk perhitungan sudut azimut dapat kita lihat jika ada suatu titik. Yang titik pertama itu A, titik kedua itu 1, titik ketiga itu B, dengan A dengan utara membentuk sudut alfa A1, B1 itu sudut antara A1 dan B, sementara alfa 1B itu sudut antara utara dengan B. Dapat dilihat bahwa menentukan sudut untuk A1B dihitung dengan cara A1B sama dengan alfa A1 yang ini ditambah B1 yang ini dikurang 180. Sedangkan apabila jumlah titik sudutnya adalah n buah, maka diperoleh persamaan umum penentuan sudut azimutnya, yaitu alfa akhir sama dengan alfa awal tambah sigma dari suku ke I hingga suku ke N dikali beta 1 yang ini, beta 1 dikali 180 derajat. Menentukan titik koordinat. Dalam pembuatan peta, perlu menentukan titik awal dan akhir dari pengukuran. Sistem koordinat merupakan sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat yang bersangkutan mempresentasikan titik-titik. Aturan tersebut berupa titik asal beserta beberapa sumbu koordinat untuk mengukur jarak dan sudut sehingga menghasilkan koordinat. Sistem koordinat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem koordinat dua dimensi. Sistem koordinat dua dimensi dibagi menjadi dua. Yang pertama sistem koordinat kartesian atau sistem koordinat siku-siku, tersusun atas garis lurus atau kurva yang saling berpotongan tegak lurus. Dalam sistem koordinat kartesian, sumbu ordinat Y mewakili arah utara, sementara sumbu absis X mewakili arah timur. Yang kedua adalah sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar mendefinisikan posisi menggunakan komponen jarak dan sudut. Kedua, sistem koordinat tiga dimensi. Sistem koordinat tiga dimensi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem koordinat kartesian atau global kartesian, koordinat X, Y, Z untuk seluruh permukaan bumi. Koord Z pada kartesian didefinisikan secara geometri. Kedua adalah sistem koordinat polar atau geografis. Sistem koordinat ini menggunakan dua sudut dan satu tinggi koord. Z pada geografis didefinisikan secara gravitasi. Setelah mengetahui tentang sistem koordinat, selanjutnya kita akan menentukan koordinat dengan patok BM. Titik koordinat dapat ditentukan menggunakan alat total station dengan melalui penggunaan rumus trigonometri serta proses triangulasi. Penentuan koordinat dapat dilakukan dengan cara metode patok BM atau benchmark. Patok BM merupakan patok permanen yang terbuat dari beton yang berada di suatu tempat dengan koordinat global dan elevasi yang sudah diketahui nilai X, Y, Z-nya. Penentuan koordinat dan elevasi patok BM harus menggunakan total station. Fungsi patok BM ini sebagai referensi atau acuan dalam pengukuran di sekitar titik BM. Cara pengukuran menggunakan patok BM yang pertama adalah semua patok BM dan titik triangulasi atau titik pengikat yang ada di lapangan harus digambar dengan legenda yang telah ditentukan. Kedua, pada tiap interval 5 garis kontur dibuat tebal dan ditulis angka elevasinya. Ketiga, menyantumkan legenda pada gambar dan harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Keempat, dalam menarikan kontur lembah atau alur atau satu bukit harus ada data elevasinya. Kelima, titik pengikat atau referensi peta harus tercantum pada peta dan ditulis di bawah legenda. Keenam, format gambar
etiket peta harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan titik poligon. Selanjutnya adalah perhitungan koordinat menggunakan total station. Berikut merupakan cara untuk menghitung koordinat melalui total station. 1. Pastikan sudah memiliki data ketinggian beserta sudut dari instrumen yang akan dipetakan. Kedua, pastikan resection sudah mengunci instrumen ke dalam sistem koordinat peta. Ketiga, kemudian dari MEAS, select menu, lanjut ke menu koordinat, kemudian pilih observation, maka akan diketahui koordinat suatu instrumen. Begitulah kurang lebihnya dari cara untuk menentukan titik koordinat. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara penggambaran. Setelah hasil pengukuran diolah dan siap dipakai, maka selanjutnya dilakukan penggambaran peta. Hal ini bertujuan untuk memproyeksikan kondisi lokasi kegiatan praktikum dan buat gambaran spasial keberadaan wilayah atau lokasi tersebut, yang diwujudkan dalam simbol-simbol berupa garis, titik, area, dan atribut. Dalam proses penggambaran, dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu penggambaran manual dan dengan menggunakan software seperti Autodesk. Yang pertama yaitu penggambaran peta situasi secara manual. Dengan metode manual, penggambaran ini dimulai dengan membuat draft penempatan lokasi pada peta dasar. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan klise, pemberian judul, pemberian informasi tepi seperti legenda dan arah, serta melakukan pembesaran dan pengecilan apabila diperlukan. Langkah pertama yaitu membuat draft penempatan lokasi pada peta dasar. Peta dasar atau base map merupakan peta sumber data yang belum diberi simbol. Peta dasar ini dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Peta tersebut digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta situasi, sehingga dapat dikatakan pula sebagai peta induk. Peta dasar inilah yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peta-peta lainnya. Berikutnya yaitu pembuatan klise peta. Istilah klise dalam hal ini berarti membuat sebuah tiruan dari objek aslinya. Pembuatan klise peta meliputi pembuatan format dan layout klise yang akan dibuat, menyiapkan kertas kalkir dan alat penggambaran yang diperlukan, menyalin peta induk ke dalam kertas kalkir sesuai dengan format yang telah ditetapkan, dan yang terakhir, memasukkan data sumber yang dibutuhkan. Langkah ketiga yaitu pemberian judul. Judul peta harus memberikan informasi atau gambaran umum kepada orang yang melihat mengenai peta situasi yang dibuat. Pada umumnya, judul peta situasi yang dibuat mencakup lokasi kegiatan praktikum yang dilakukan. Contohnya seperti peta situasi kampus Universitas Jember. Langkah keempat yaitu pemberian informasi tepi peta. Informasi tepi merupakan komponen peta berupa keterangan-keterangan agar peta tersebut mempunyai makna, sehingga pembaca peta dapat memahami isi dan arti dari informasi yang disajikan. Keterangan pada informasi tepi meliputi beberapa hal, yaitu judul peta, skala peta, arah utara, luas areal, legenda atau keterangan, angka koordinat grid, peta situasi atau indeks, dasar pembuatan peta, sumber peta, dan pembuat peta. Dan yang terakhir, yaitu pembesaran atau pengecilan. Melakukan pengecekan skala, yaitu dengan memastikan jarak asli dengan jarak peta telah benar dan sesuai dengan skala. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka dilakukan pembesaran atau pengecilan. Yang kedua yaitu cara penggambaran peta menggunakan software. Dalam hal ini, software yang digunakan yaitu Autodesk Land Desktop. Autodesk Land Desktop adalah sebuah aplikasi dari CAD untuk membuat permukaan tanah atau surface secara digital atau biasa disebut Digital Terrain Models atau DTM.
dengan memakai beberapa titik atau poin secara 3-dimensional sebagai referensi, di mana titik itu langsung diambil dari hasil pengukuran di lapangan, dengan koordinat XY serta elevasinya. Berikut merupakan prosedur penggambaran peta situasi dengan menggunakan perangkat lunak atau software Autodesk Land Desktop. Berdasarkan data koordinat X, Y, dan Z dari alat ukur total station. Pertama-tama, buka software Autodesk Land Desktop. Impor koordinat dengan cara klik points, lalu impor atau export points, lalu impor points. Pada format manager, impor points, pilih format sesuai dengan data tersedia, dan klik open untuk mencari file yang tersedia, lalu klik OK. Berikutnya, pada komen, ketik Z, yang berarti zoom, dan tekan enter. Kemudian, ketik E yang berarti extends, dan tekan enter. Klik points, kemudian edit points, kemudian display properties. Pada komen, ketik A yang berarti all, dan tekan enter. Pada visible, tandai hanya pada description saja. Pada color, klik warna dan pilih warna yang diinginkan. Kemudian pada text size, masukkan angka yang disesuaikan dengan gambar yang dihasilkan. Kemudian klik OK. Berikut merupakan tampilan dari opsi Point Display Properties. Langkah terakhir yaitu hubungkan titik yang mempunyai deskripsi yang sama, yang membentuk suatu geometri tertentu. Dipandu dengan sketsa lapangan, seperti jalan, saluran, gedung, sungai, dan sebagainya. Berikut merupakan contoh titik-titik yang telah dihubungkan dan membentuk suatu geometri tertentu. Bab 3. Hasil dan pembahasan 3.1. Menggunakan alat total station. Alat yang digunakan yaitu Nikon. Yang pertama, Nikon DTM322 series. Kelengkapan alat yaitu yang pertama, tutup lensa, toolkit, kotak plastik, tempat alat, plastik hujan untuk alat, USB kabel, data transfer. Terus selanjutnya yaitu baterai AAX 4 plus charger. Dan yang kedua yaitu tripod, ketiga yaitu unting-unting, keempat payung, 5 nivo, 6 roll meter, dan yang ketujuh meteran, dan yang terakhir yaitu prisma. 3.1.2 Cara pengukuran. Adapun tahapan dalam pengukuran total station diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan centering, leveling, dan dirikan alat di titik STN1. Centering dan leveling menggunakan nivo bulat, nivo tabung, kemudian nivo digital. Selanjutnya yaitu membuat job baru pada mesin TS atau total station dengan cara tekan menu, terus masuk ke job selection, dan pilih MSR1. Masukkan nama job maksimal 8 karakter. Lalu selanjutnya yaitu mencari azimut atau arah utara dengan menggunakan kompas. Apabila tidak ada kompas, bisa menggunakan smartphone yang mendukung fitur kompas. Selanjutnya yaitu sesuaikan kompas dengan alat. Lalu putar alat hingga ke arah utara. Selanjutnya bacaan sudut atur hingga 0. Tekan ANG set 0. Lalu putar kembali backside, tembak titiknya, baca dan catat. Terus masukkan koordinat tempat berdiri alat. Lalu tekan STN1, no one, masukkan nomor titik tinggi alat pada titik. Lalu masukkan backside atau BS. Pilih backside, pilih angle atau tekan nomor 2. Lalu masukkan nomor BS, tinggi alat dan kode titik. Masukkan nilai azimut yang telah didapat pada pembidikan azimut, lalu klik enter. Selanjutnya membidik titik sebagai foresight atau FS. Setelah memasukkan backside atau BS, langkah selanjutnya memulai melakukan pembidikan pada titik FS atau foresight yang telah ditentukan. 3.1.3 Cara perhitungan. Adapun hasil dari perhitungan total station dapat dilihat pada tabel berikut. Pada pengukuran menggunakan total station, nantinya data-data yang didapatkan yaitu
HA atau sudut horizontal, VA atau sudut vertikal, SDX, dan tinggi total fashion. Seperti halnya contoh di BM1. Data-data yang didapatkan yaitu sebagai berikut. Perhitungan poligon tertutup. Setelah melakukan hasil perhitungan total session di lapangan tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya, lalu kita akan mengecek perhitungan poligon tersebut. Dapat dilihat pada tabel 3.2 sudut setiap BM. Didapatkan BM 38 adalah 280 derajat, begitu juga seterusnya ada BM 89, BM 96, BM 104, BM 118, serta total BM yakni 1298 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan angka koreksi dengan rumus FB sama dengan N plus 9 kali 180 derajat dikurangi sigma BU, atau total dari sudut BM tadi, 1298 derajat. Didapatkan negatif 38 derajat. Dan kita selanjutnya akan mencari KB dengan rumus FB per C. FB-nya kita dapat tadi, min 38 derajat per 5 dari jumlah titik BM yang ada 5. Sehingga didapatkan min 7 derajat. Lalu sudut koreksi tersebut dijumlahkan setiap sudut BM yang ada. Ini 280 derajat yang telah kita cek di lapangan, ditambahkan sudut terkoreksinya min 7, sama dengan didapatkan sudut terkoreksi 272 derajat. Begitu juga seterusnya ditambah, dan diketahui totalnya yakni 1260 derajat. Setelah hasil sudut terkoreksi didapatkan, lalu kita menentukan atau melakukan pengecekan BM lagi, apakah BM yang di awal sama dengan BM yang di akhir. Untuk sudut BM di 38, yakni 280 derajat, caranya dengan mencari, yakni BM 89 contohnya, sama dengan BM 38, BM sebelumnya, ditambahkan dengan sudut yang sudah terkoreksi, 255 derajat, dikurangi 180. Ini yang sudah terkoreksi ya. Yang tadi 255 derajat pada BM 89. Didapatkan 356 derajat. Begitu juga untuk BM 96. BM sebelumnya, BM 89, ditambah sudut yang sudah terkoreksi. Pada BM 96 dikurangi 180. Ini dikurangi 360 karena pada perhitungan ini sudah melebihi 360 derajat. Sehingga di sini didapatkan 95 derajat. Begitu juga selanjutnya sampai BM 38. Dan akhirnya BM 38 sama dengan BM yang pertama. Berarti untuk pengukuran cek ini sudutnya sudah benar. Geometri tertentu. Bab berikutnya adalah bab 4, yaitu lesson learned. Pemetaan adalah ilmu yang mempelajari kenampakan muka bumi yang menggunakan suatu alat dan menghasilkan informasi yang akurat. Dalam ilmu pemetaan, kita dapat mempelajari cara menentukan posisi relatif dari sebuah titik di bawah atau di atas permukaan bumi. Manfaat penting data survei pemetaan untuk merangkum informasi di lapangan dapat digunakan oleh tim ahli teknik sipil dan perencana arsitektur sebagai bahan acuan info ketinggian, batasan area desain, dan untuk kepentingan lainnya. Namun, tidak hanya dalam lingkup ilmu desain. Pemanfaatan ilmu pemetaan pun digunakan dalam berbagai bidang lainnya, seperti kelautan dan perikanan. Untuk itulah, ilmu pemetaan sangat diperlukan dan penting dalam berbagai bidang, seiring berkembangnya zaman. Hal ini berkaitan dengan bertambahnya populasi manusia dan kebutuhan akan sebidang tanah terus meningkat. Dengan berbekal penguasaan ilmu pemetaan ini, dengan didukung oleh komputer dan teknologi alat-alat surveying seperti total station,
maka tidak akan sulit untuk membuat keputusan perencanaan dan kebijakan dalam mengelola dan menggunakan lahan secara bijak. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan dari laporan praktikum pemetaan kelompok kami, maka dapat diambil kesimpulan yaitu membuat laporan praktikum dapat mengenal dan mengoperasikan alat-alat yang digunakan dalam praktikum pemetaan. Dalam laporan praktikum pemetaan ini membahas alat ukur yang digunakan dalam melaksanakan praktikum, yaitu total station. Alat tersebut memiliki berbagai macam fungsi dengan cara pengoperasian yang berbeda. Total station adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Dalam praktikum pemetaan, total station digunakan untuk mengukur titik awal hingga akhir suatu poligon. Dari data praktikum poligon dapat diambil beberapa data, yaitu meliputi sudut, jarak, dan azimut dari suatu daerah. Dari azimut ini akan didapatkan data koordinat titik-titik poligon yang akan diplotkan ke kertas gambar menjadi peta situasi. Saran dari kami, banyak hal yang harus diperhatikan agar pembuat laporan dapat memahami dengan baik apa yang telah ditulis dalam laporan ini. Yaitu yang pertama, memerlukan praktikum secara nyata, agar dapat memahami dengan benar apa yang seharusnya dilakukan pada saat di lapangan. Kedua, melakukan praktikum di lapangan dengan alat ukur yang sesuai. Ketiga, mengetahui cara pengoperasian berbagai alat ukur pemetaan. Keempat, melakukan perhitungan dengan data yang didapat pada saat melakukan praktikum di lapangan. Kelima, mengkaji dan memahami kembali hal apa saja yang didapat pada saat melakukan praktikum di lapangan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan segala keterbatasan kami dalam proses pengerjaan laporan praktikum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.